Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah ghafurun maha mengampuni, syakurun maha mensyukuri, yakni maha membalas. Niki innal ladzina yatluna kitaballah, ini mereka mengharapkan pahala yang tidak tidak hancur, tidak yang selalu akan membawa keuntungan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran, lebih utama-utamanya ibadah hambaku adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Niki sering afdalu, yakni min afdali ibadati ummati tilawatul Quran. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah kutibat lahu hasanah. Man, siapapun orang qara'a yang membaca harfan, satu huruf min kitabillah, dari kitab Allah, kutibat lahu hasanah, maka akan ditulis untuknya hasanah, kebaikan. Wal hasanatu, adapun satu kebagusan, kebaikan, itu bi asyri amthaliha, itu pahalanya 10 seperti atau 10 dari hal-hal yang sepadan dengan satu hasanah tersebut. Ini pahalanya 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun wahidun, aku tidak berkata alif lam mim adalah huruf satu, bal alifun, tapi alif harfun adalah harf, walamun dan lam adalah harf, wa mimun dan mim adalah harf. Yani kayak alhamdulillah berarti yani al niki wis sak huruf, hamdu berarti ham kayak yani satu huruf, tu niki satu huruf lagi, jadi dilipatkan niki 10 kali lipatnya semuanya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang dalam hadits qudsi, man syaghalahu dzikri wa tilawatu kitabi an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin. Barang siapapun syaghalahu, yang menyibukkan dia zikir padaku, berzikir kepadaku, wa tilawatu kitabi, dan membaca kitabku, tersibukkan an mas'alati, dari meminta kepadaku. Barang siapa yang tersibukkan, barang siapa yang sibuk dengan berzikir kepadaku, dengan membaca kitabku, tidak sempat meminta kepadaku, a'taituhu afdhala ma utisailin, a'taitu, maka aku akan memberinya, aku akan memberi dia afdhala ma, aku beri sebaik-baiknya perkara, lebih afdolnya sesuatu, u'tisailin, yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Orang meminta, ketika dia diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia mendapatkan apa yang mendapatkan taufik, akhirnya dia meminta suatu hal yang bagus, paling bagus, diberi oleh Allah. Ini orang yang tidak meminta tapi selalu berzikir kepada Allah, lalu membaca Al-Quran terus, ini lebih yang apa yang diberikan kepada orang yang membaca ini lebih baik daripada apa yang diberikan kepada orang yang meminta yang terbaik untuknya itu tadi. Wa fadlu kalamillah, dan keutamaan, keunggulan kalamillah, firman Allah Ta'ala, ala sairil kalam, di atas kalam-kalam yang lain, sair yakni selain kalam, ucapan yang lain termasuk zikir, itu kafadlillahi, kayak keunggulan Allah ala khalqihi, mengangguli atas makhluknya. Kadang-kadang gini, waman syaghalahu dzikri wa tilawatu kitabi an mas'alati a'taituhu afdhala ma utisailin. Kadang-kadang orang memahami gimana ini, mau Quran terus apa enggak? Ya lihat-lihat. Kalau kamu bisa membaca dengan gak bosan,
kamu membaca dengan khusyuk, kamu membaca dengan tadabbur, ya gak usah minta, baca terus, pasti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik daripada yang diberikan kepada orang yang meminta. Tapi ketika kita doa itu bisa lebih khusyuk karena mungkin sedang menghadapi masalah, gak mungkin baca Al-Qur'an ini, maka berdoa, meminta kepada Allah, menunjukkan butuh kita kepada Allah, ini lebih baik daripada maca Quran ora patek khusyuk, bahkan mungkin bosan. Apalagi yang bosan maca Quran karena bosan, tapi yang meminta, iya, lihat dan dilihat keadaan ketika sama, kedudukannya sama, ndonga gak patek khusyuk, maca Quran gak patek khusyuk, maka maca Al-Quran lebih utama. Tapi kalau kamu maca Quran bosan, maka doa lebih baik, walaupun doa aslinya di bawahnya membaca Al-Quran. Ini semuanya seperti ini Ki. Doa yang paling bagus apa? Yes, minta apa? Ridallah wajan nanti. Semuanya kan kembali ke sana, minta ridha Gusti Allah Subhanahu wa taala. Doa yang paling baik. Tapi kadang-kadang mau doa seperti itu ya bosan, malah gak konsentrasi. Lebih baik meminta yang kita menunjukkan kita butuh nih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya diselingi kadang seperti ini, kadang seperti itu, ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iqra'ul Qur'an, bacalah kalian Al-Qur'an, fa innahu, karena Al-Qur'an ya'ti akan datang yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an, dalam keadaan dia bisa memberi syafaat li ashabihi, pada orang-orang yang mempunyai Al-Qur'an, orang-orang yang membacanya. Wa qala Aliyun karramallahu wajhah, ini al-hadits akhrajahu Muslim. Wa qala Aliyun karramallahu wajhah, dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya, telah berkata, man qara'a al-Qur'ana wa huwa qa'imun fis shalah kana lahu bikulli harfin mi'atu hasanah. Man qara'a, barang siapa qara'a yang membaca Al-Qur'an, wa huwa, sedangkan dia qa'imun, berdiri fi shalah, di tengah-tengah salat. Ketika dia sholat membaca Al-Quran, kana lahu bikulli harfin, maka untuknya, kana lahu, maka untuknya, bikulli harfin, dengan setiap harf dia mendapatkan mi'atu hasanah, untuknya 100 kebaikan. Wa man qara'ahu, barang siapa membacanya, wa huwa, sedangkan dia qaidun, duduk fi sholat, dalam sholat gak kuat berdiri, duduk, kana lahu, maka untuknya bikulli harfin, dengan satu huruf, dengan setiap huruf, khamsuna hasanah, 50 kebaikan. Wa man qara'a kharijas shalah, barang siapa membaca di luar salat, wa huwa ala thaharah, sedangkan dia dalam keadaan suci, kana lahu bikulli harfin, maka untuknya dengan setiap huruf yang dia baca, khamsun wa ishruna hasanatan, dia mendapatkan 25 kebaikan. Wa man qara'ahu wa huwa ghairu ala ghairi taharatin, dalam siapa qara'a membaca Al-Qur'an, wa huwa, sedangkan dia ala ghairi taharatin, tidak pada keadaan suci, dan tidak dalam keadaan suci, karena ini tidak wudu, tidak punya wudu, kana lahu bikulli harfin asyru hasanatin, maka untuknya dengan setiap satu harf 10 kebaikan-kebaikan. Wa'lamu, kalau memang ini sanadnya sahih, maka yang seperti ini adalah ini hadis napa gak mungkin sangka Sayyidina Ali, pasti ini sangka Kanjeng Nabi. Gak mungkin membahas tentang suatu pahala yang seperti ini dari ijtihad. Kalau tidak dari ijtihad, maka di sini dalam hadis ini disebut ini adalah marfu'an hukman, hadis marfu', hadis dihukumi hadis marfu'. Artinya dihukumi hadis marfu', dihukumi hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat ketika berkata tentang sesuatu yang tidak mungkin dari ijtihad, maka ini dihukumi hadis marfu'.
namanya marfu'un hukman. Memang benar kita gak bisa mengatakan qala Rasulullah, tapi secara hukum ini dikatakan marfu'. Kecuali sahabat-sahabat yang beliau juga mengambil dari kitab-kitab ahlul kitab, seperti Abdullah ibnu Amr bin As. Ya. Abdullah bin Amr bin As ini membaca kitab-kitab sebelumnya, kitab-kitab Taurat, mungkin kitab Injil beliau baca, atau kitab-kitab orang sebelum Kanjeng Nabi. Maka kalau sahabat yang seperti ini, maka kita tidak bisa mengatakan ini marfu'un hukman. Ini berarti mungkin sangka Kanjeng Nabi, mungkin dari kitab yang dulu, kitab-kitab terdahulu. Nah, Sayyidina Ali tidak terkenal dengan itu. Sayyidina Ali tidak terkenal, beliau tidak ada, beliau membaca kitab-kitab sebelumnya. Maka ketika beliau ngendika kaya ngene iki, nyata niki dikatakan marfu'un hukman. Walaupun kita tidak tahu sanadnya juga, ini enggak ada dari mana beliau sanate, tapi ono riwayat dari Sayyidina Ali. Wa alamu anna litilawati adaban zahiratan wa batinah. Setelah membahas, kita disupport, kita disemangati untuk membaca Al-Quran dengan didatangkan Al-Quran, di dalil-dalil Al-Quran maupun hadis-hadis tadi. Kemudian beliau mengatakan, membahas tentang adabnya membaca Al-Quran. Wa alamu, ketahuilah, anna litilawati, sesungguhnya membaca itu mempunyai adaban, adab-adab. Lamnya mempunyai tilawah, membaca Al-Quran itu mempunyai adab-adab zahiran wa batina, ada adab zahir dan adab-adab batin. Wala yakunul abdu minat talina haqiqatan, dan seorang hamba la yakunu, tidaklah minat talina haqiqatan, tidak termasuk orang-orang yang membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya membaca. Alladzina tazku tilawatuhum, yang orang-orang yang membaca dengan bacaan yang seperti niku akan munda, akan bertambah bacaan-bacaan mereka, akan pahalanya akan bertumbuk-tumbuk bacaannya. Wa yakunu minallahi bimakan, dan dia bimakanin minallah, punya tempat tersendiri di depan Allah. Dan dia tidak akan punya tempat tersendiri di samping Allah Subhanahu wa taala yang tinggi itu, hatta yata'addab bitilkal adab, sampai dia beradab, berakhlak dengan akhlak-akhlak atau adab-adab tersebut, adab-adab membaca Al-Quran. Wa kullu man qassara fiha wa lam yatahaqqaq biha lam takmul tilawatuh. Wa kullu man, dan setiap orang, qassara yang sembrono fiha, dalam adab-adab tersebut, wa lam yatahaqqaq biha, dan dia tidak menyatakan, tidak mewujudkan pada dirinya dengan adab-adab tersebut, lam takmul tilawatuhu, maka bacaan dia tidak sebelum sempurna. Walakinnahu la yakhlu fi tilawatihi min thawab, tetapi la yakhlu, tidak lepas, fi tilawatihi, dalam bacaannya, min thawab, dari pahala, tapi tidak lepas dia daripada pahala membaca. Walahu fadlun ala qadri, dan dia mempunyai keutamaan tapi atas sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kadarnya. Ini ala qadri tilawah bidun adab, tanpa adab. Semakin adabnya makin banyak, semakin dipenuhi, semakin besarlah, semakin tingginya, bahkan bisa yang seperti tadi yang yang menjadi yang pahalanya terus bertambah-tambah, dan dia mempunyai kedudukan tersendiri di samping Allah Subhanahu wa taala. Famin ahammil adab wa akatiha, dan termasuk lebih penting-pentingnya adab, wa akatiha, dan yang lebih ditekankan dari adab-adab tersebut, ayyakuna tali, yaitu orang yang membaca fi tilawati, dalam bacaannya, dia hendaknya mukhlisan, dan ikhlas lillahi ta'ala, benar-benar ikhlas. Wa muridan biha wajhul karim, dan dia mengharapkan dengan bacaan tersebut, mengharapkan wajhul karim, zatnya Allah ini, atau ridhani Allah Subhanahu wa taala yang al-karim, yang mulia.
wattaqarruba ilaihi, dan mengharapkan dengan bacaan tersebut untuk mendekatkan diri, taqarruba, mendekatkan diri ilaihi, kepada Allah, wal fauza bi thawabihi, dan mengharapkan mendapatkan pahalanya bacaan tersebut, atau dengan pahalanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa alla yakuna muraiyan, dan termasuk yang lebih penting-pentingnya adab adalah alla yakuna, dia tidak muraiyan, riya, supaya dilihat orang, walat mutasannian, dan tidak bikin-bikin, bukan orang yang bikin-bikin supaya kelihatan gini gitu, wala mutazayyinan, dan tidak untuk dia berhias diri lil makhluqina, untuk makhluk-makhluk. Dia tidak murai, memperlihatkan diri, tidak menghiasi diri, pura-pura untuk supaya untuk makhluk. Enggak, tapi benar-benar ini adabnya adalah kita benar-benar berusaha mengikhlaskan bacaan kita. Wala taliban bitilawatihi syai'an minal khududhil ajilah. Wala taliban, dan dia hendaknya tidak, la taliban, tidak mencari, tidak mengejar bitilawati, dengan bacaannya tidak mengejar, tidak mencari syai'an, sedikit pun, minal khududhil ajilah, dari bagian-bagian, dari keuntungan-keuntungan ajilah sekarang ini di dunia. Al-ajilah perkara sing cepet, ya maksudnya dunia, keuntungan-keuntungan dunia. Wal aghradi, dan tujuan-tujuan al-faniyah, yang sirna, yang akan sirna, azzailah, yang akan hilang, yang fana niki. Dan mencari ini semuanya. Wa ayyakuna mumtali as-sirri wal qalbi bi 'azamatil mutakallim. Wa ayyakuna, dan dia hendaklah mumtali as-sirri, hatinya, perasaannya ini dipenuhi, wal qalbi, dan hatinya dipenuhi, bi 'azamatil mutakallim, penuhi dengan keagungan zat yang ngendika, yang berfirman. Azza wa alla, azza wa ala, maha agung dan maha tinggi. Khadi'an li jalalihi, dia dalam keadaan tunduk DP, kayak bersimpuh kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Khasyi'al qalbi, dalam keadaan khusyuk hati, wal jawarihi, dan anggota badannya. Hatta ka'annahu min ta'zimihi wa khusyu'ihi waqifun baina yadillah, kayak sehingga kayak sungguhnya dia min ta'zimihi, saking krono mengagungkannya, wa khusyu'i, dan saking khusyuknya, waqifun baina yadillah, kayak dia karena mengagungkannya dia pada Allah, karena khusyuknya kepada Allah, kayak waqifun, dia berdiri, dia berada di depan baina yadillah, di depan Allah Subhanahu wa taala. Yatluk alaihi kitabahu, dalam keadaan dia membacakan kepada Allah kitabahu, kitabnya, alladzi amarahu fihi, yang Allah merintahkan dia di dalam kitab tersebut, wa nahahu, dan Allah melarangnya di dalam kitab tersebut, dalam yang dia baca dalam kitab tersebut. Ini sing sempurna seperti ini. Ya, tapi kadang-kadang ditanya lah, itu kalau menghafalkan Quran kadang-kadang sambil ini ya, gitu kurang sempurna seharusnya. Seharusnya ketika membaca Quran ya benar-benar khusyuk, kayak membaca ini. Tapi ketika enggak bisa, ya kadang-kadang kita perlu ngejar lafadznya karena sedang menghafalkan lafadznya. Tapi sebenarnya juga mestinya kalau kita faham maknanya, kalau kita angan-angan maknanya juga cepat kok. Kita pasti bisa hafal itu kalau memang ininya hafal. Jadi maksud saya itu kadang-kadang ada metode-metode bacaan Quran yang dia harus bergerak, dia harus seperti ini. Ya itu tidak sempurna seharusnya sepertinya. yakni apa? Karena membaca Quran itu mestinya dalam keadaan khusyuk. Tapi ya insya Allah semoga itu ditutup dari akhirnya bisa baca, bisa hafal, akhirnya kemudian dia bisa membaca terus, menghafal terus, bisa murojaah terus. Ini insya Allah kekhusyuan itu ditutup dengan
hafalnya dia dengan Al-Quran. Walaupun yang terbaik mestinya seperti ini ketika baca Al-Quran. Saya ingat apa yang diceritakan oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti tentang ayahnya. Ketika beliau membaca sudah kayak enggak sadar ketika membaca. Pasti beliau ketika membaca Al-Quran harus sendirian, karena kadang-kadang jerit, kadang-kadang seperti ini. Maka beliau sendirian. Ini baca mestinya yang seperti ini, dengan tadabbur, dengan dengan dalam keadaan khusyuk hatinya dan seterusnya. Wa haqqun liman arafal Qur'an wa arafal mutakallima bihi ayyakuna kadzalik. Dan sudah menjadi wahakun, dan sudah menjadi hak, menjadi benar, pasti wahakun dan pasti liman arafal Quran, bagi orang yang mengetahui Al-Quran, wa arafal mutakallima bihi, dan mengetahui siapa yang berbicara tentang Al-Quran tersebut, dan pasti ayyakuna, dia dalam keadaan kadzalik, seperti itu. Ketika dia benar-benar arafa, benar-benar di hatinya tertancap di hatinya Al-Quran itu kayak apa agungnya. Ketika tertancap di hatinya siapa yang berbicara apa Al-Quran, pasti orang tersebut akan merasakan seperti itu, khusyuk, khudu, hatinya dipenuhi dengan mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala atamma min dzalik, bahkan lebih sempurna daripada itu semuanya, benar khusyuk tenanan. Kaifa, bagaimana tidak? Waqad qala Allah taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Lau anzalna hadzal Qur'an, andai kata kami turunkan Al-Qur'an ini 'ala jabal, diturunkan kepada bumi, kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an, maka kamu akan melihat gunung tersebut dalam keadaan khusyuk, mutasaddian, dalam keadaan sentet-sentet, dalam keadaan retak-retak min khasyatillah, karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikata itu diturunkan kepada gunung yang sekuat itu, yang menjadi pasak bumi, yang setegar itu, pasti akan jenenge niki, pasti ya akan khusyuk, dan kemudian pasti akan pecah-pecah min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas, perumpamaan seperti itu kami membikinnya untuk orang-orang la'allahum yatafakkarun, supaya mereka mau berpikir. Fa idza kana hakadha kayakunu halul jabali ma'a jumutihi wa salabatihi law unzila alaihi al-Qur'an. Fa idza kana, kalau memang hakadha, seperti ini, yakunu halul jabal, keadaan gunung seperti ini, ma'ajumutihi, padahal kerasnya, bersamaan padahal keras, padahal di saat keras, bersamaan dengan kerasnya gunung, wasolabatihi, dan sama dan kerasnya gunung, lau anzil hadzal Qur'an, dikata Al-Qur'an diturunkan alih kepadanya. Kalau memang seperti ini keadaan gunung yang kuat itu, yang keras itu, ketika diturunkan kepadanya Al-Qur'an, fa kaifa yakunu halul insan, bagaimana keadaannya seseorang manusia ad-dhaif, yang lemah, al-makhluk, yang diciptakan mimma'in watinin, dari air dan tanah liat, mestinya jauh daripada ini. Andai kata Al-Quran ini diturunkan menkhitobi, berbicara, yang diajak bicara adalah gunung, yang dikhitobi adalah gunung, maka keadaannya seperti ini. Lah orang kok tidak? Lah ini bilang banget nemen nih. Laula ghaflatul qulub, andai kata ndak ada kelalaian hati, wa qaswatuha, dikata ndak ada kerasnya hati, wa qillatu ma'rifah, dan sedikit pengetahuannya qulub, bi'azumatillah, dengan tentang tidak ketahuannya tentang keagungan Allah, wa izzihi, dan keperkasaannya, wa jalalihi, dan keagungannya.
Andai kata tidak di sini semuanya. Ini pasti. Kenapa kok manusia masih kayak gini? Dihentikan nih koyo tenang-tenang saja. Niki karena ada ghaflatul qulub, ada qaswatuha. Yani pengetahuannya, keyakinannya tidak begitu besar tentang agungnya kebesaran Allah. Wa qala ta'ala fi wasfil khashiin min ibadihi. Wa qala, dan Allah berfirman fi wasfil khashiin, dalam masalah mensifati orang-orang yang khusyuk dari hamba-hambanya min ibadihi, indati yang dari hamba-hambanya yang khusyuk inda tilawati kitabihi ketika membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Beliau berfirman seperti ini, innalladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhirruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhirruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Innalladzina utul ilma, sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu min qablihi, sebelumnya itu idza yutla alaihim, ketika dibacakan kepada mereka, yakhiruna lil adqan, yakhiruna mereka akan tersungkur, sujatan lil adqan, asalnya lil adqan sujata, pada wajah-wajah mereka dalam dengan sujud. Mereka akan tersungkur dalam keadaan sujud kepada depan atas wajah mereka. Dzaqanun itu maknanya janggut, adqan berarti janggut. Tapi yang dimaksud adalah wajah, min itlaqil juz wa iradatil kul di dalam bahasa balaghah. Jadi mereka akan tersungkur sujud di atas wajah-wajah mereka. Wa yaquluna, dan mereka berkata subhana rabbina, maha suci, kami sucikan Tuhan kami. In kana wa'du rabbina la maf'ula, in benar-benar kana wa'du rabbina, janji Tuhan kami la maf'ulan, benar-benar takkan dilaksanakan. Jadi in di sini kalau ono nopo masuk kepada awil nawasikh niki santri, in itu kalau masuk nenggone amil nawasikh kana dhanna, terus kemudian kok yang aslinya khobar jika ilam, maka innya ini adalah in maknanya nopo litaukid khaffafa minats tsaqilah, wa in kuntum lafi dhalalim mubin, wa in kuntum, dan benar-benar kuntum sebelum ini kalian lafi dhalalin, benar-benar dalam keadaan tersesat, dalam kesesatan. Ini juga seperti ini. Mereka berkata subhana rabbina, ya Allah, ya subhanallah, subhanallah, innahu kana wa'du rabbina la maf'ula, sungguhnya benar-benar janji Tuhan kita, ancaman Tuhan kita pasti akan dilaksanakan. Wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a, cukup dengan sujud enggak, wa yakhiruna lil adqan, dan mereka pada jenenge niki tersungkur atas wajah-wajah mereka, yabkuna dalam keadaan menangis, wa yaziduhum khusyu'a, dan bacaan Al-Qur'an itu menambahi mereka, menambahi kekhusyuan. Ini ketika membaca Al-Quran ya seperti ini. Wa qala ta'ala, jadi orang-orang yang diberitahu dari ilmu sebelumnya niki, ketika dibacakan Al-Quran maka mereka langsung sujud dengan keadaan menangis, dan dia ngucapno in kana wa'du rabbina la maf'ula. Terus wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala ngendika, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Allahu nazzala ahsanal hadits, Allah menurunkan ahsanal hadits, Allah menurunkan sebaik-baiknya pembicaraan, pengendikan. Quran, kitaban, yaitu kitab mutasyabihan, yang mirip-mirip satu dengan yang lain. Kita tahu di dalam umpamanya dalam Al-Quran, ketika membicarakan Al-Quran, Quran disebutkan di sini.
Tanzilum mir rabbil alamin, tanzilul yasin wal qur'anil hakim innakal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilun tanzil yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilul azizir rahim. Ya kan mirip-mirip yang di sini dengan yang lain. Ini mutasyabih. Yang dimaksud ini mutasyabih. Mathaniya yang diulang-ulang. Mathaniya yang apa jadi ini? Diulang-ulang. Taksya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Yang niki taksya'irru maknane niku yang taksya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, merinding, bergetar, minhu karenanya, dari Al-Quran, karena Al-Quran taksya'irru bergetar, merinding, juludul ladzina yakhshawna rabbahum, apa jenis ini, kulit-kulitnya orang yakhshawna yang pada takut pada rabbahum, thumma talinu juluduhum, kemudian menjadi tenang, menjadi lembut, juluduhum wa qulubuhum, kulit-kulit dan hati-hati mereka, ila dzikrillah, ketika mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang yakhshawna rabbahum niki ketika membaca Al-Qur'an, ketika dibacakan Al-Qur'an mereka bergetar semuanya. Nah, tapi kemudian hati dan kulit mereka kemudian menjadi tenang ketika ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ta'zim wal khasyatu wal khusyu'u wal khudu'u inda tilawatil Qur'an min awsafil mu'minin. Fa ta'zim maka mengagungkan, wal khasyah dan takut, wal khusyu' dan khusyuk, wal khudu' dan DP dan bersimpuh inda tilawatil Quran, ketika membaca Al-Quran. Ini min awsafil mu'minin, termasuk sifat-sifatnya orang mukminin, as-shadiqin yang jujur, yang benar, termasuk sifat-sifat mukminin yang benar-benar mukmin. Al-arifina bi jalalillah, yang mengetahui, yang meyakini, yang telah tertancap di hatinya tentang bijalalillah, tentang keagungan Allah Rabbil Alamin. Wal ghaflatu wal qaswah, sedangkan lalai, qaswah keras, sahu lupa, wallahu terlenakan dengan yang lain, anda tilawati ketika membaca Al-Quran. Ini min awsafil mu'ridin, ini termasuk sifat-sifatnya orang-orang mu'ridin, orang-orang yang berpaling, al-mukhallidin yang campur-campur perbuatannya, amalnya. Alladzina dha'ufa imanuhum, yang dha'ufa yang lemah iman mereka, wa qalla yakinum dan sedikit yakinum keyakinan mereka, wa khalat qulubuhum dan hati mereka sepi, telah kosong, khalat kosong qulubuhum hati mereka, min haqaiqi ma'rifatillah, dari hakikat-hakikat, dari hakikat-hakikat mengetahui Allah Subhanahu wa taala, wa ma'rifati kalamihi dan mengetahui kalam-kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak terwujud di dalam hati mereka ma'rifat kepada Allah, ma'rifati meyakini Allah, mengetahui Allah, dan mengetahui dan meyakini yang seyakin-yakinnya dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullahu lana wa lakum al-afiyata min dzalik. Kami meminta kepada Allah untuk kami sendiri dan untuk kalian al-afiyata, keselamatan dari itu semuanya, dari sedikitnya iman, lemahnya iman, dari kosongnya hati dari ma'rifat Allah dan ma'rifat kalamihi. Wa min jami'i anwa'il bala, dan saya minta keselamatan, kita minta kepada Allah dari semua macam-macamnya godaan, cobaan, wal mahalik dan kehancuran-kehancuran. Wa min ahammil adabi wa aujabiha, dan termasuk lebih penting-pentingnya adab, wa aujabiha ayyakuna fi halati tilawatihi mutadabbiran lima yaqra'u wa mutafahiman lahu,
ayyakuna dia dalam keadaan dia fi hali tilawatihi ketika dalam keadaan membaca Al-Qur'an dia mutadabbiran niki angen-angen dia berpikir lima yaqra'u terhadap apa yang dia baca, mutafahiman berusaha memahami lahu. Ini mutafahim berarti ada takalluf, ada memaksakan diri. Tafahum itu maknanya ada memaksakan diri untuk memahami apa yang dia baca, berusaha memahaminya. Hadiral qalbi indahu, artinya berada di situ di samping napa bacaan Al-Qur'an, di dalam napa di samping Al-Qur'an ketika dia membacanya. Qala Allah Ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, itu adalah kitab anzalnahu yang kami turunkannya ilaika kepada kamu, mubarakun yang diberkahi, liyadabbaru supaya mereka memahami, mencerna ayat-ayatnya, waliyatadzakkaru ulul albab, dan supaya mengambil mau'izah darinya ulul albab, orang-orang yang punya akal, supaya orang-orang yang punya akal mengambil mau'izah dari Al-Qur'an tersebut. Wa qala ta'ala fi ma'ridil inkar wa taubihil aqwam, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman fi ma'ridil inkar. Apa ma'rid itu maknanya napa dalam napa pemintonan ingkar. Ini dalam perkataan yang mengingkari, yang menunjukkan pengingkaran, wa taubih, dan mencela di aqwam pada kaum-kaum yang tertentu. Allah Subhanahu wa taala ngendika, afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubin aqfaluha, apakah mereka tidak berpikir tentang Al-Qur'an, am ala qulubin aqfaluha, atau di atas hati-hati mereka ada kunci-kuncinya, ada terkunci, ada gembok-gemboknya, atau mereka tidak mau berpikir dengan Al-Qur'an, atau memang hakikatnya di hati mereka, dalam jantung mereka ini ada gembok-gemboknya sehingga mereka tidak mau berpikir. Wa qala Ali radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu berkata, la khaira fi qira'atin la tadabbura fihi, tidak ada kebaikan dalam bacaan Al-Qur'an, la tadabbura fiha, yang tidak ada tadabbur, tidak ada pencernaan, mencerna di dalamnya, di dalam bacaan tersebut. Ini bukan berarti, maklum kata-kata seperti ini bukan berarti tidak ada kebagusan sama sekali, tapi dibanding dengan ketika kita membaca dengan tadabbur, dengan khusyuk khudu, tadabbur konsekuensinya mesti nanti khusyuk dari khudu, dibanding dengan itu maka nggak bisa dibandingkan, kayak bacaan itu tidak ada kebaikannya sama sekali. Nah, biasanya orang yang kalau kita bukan mereka, kalau kita itu bisa tadabbur dengan membaca seperti ini. Kalau kita membaca langsung seperti ini pasti gak begitu iso tadabbur. Kalau orang kita saya terutama, tapi kalau membaca kayak membaca ini bisa sambil, maka membaca dengan di dalam mushaf ini ada keistimewaan tersendiri, ada pahala tersendiri ketika kita membaca dengan ini. Jadi itu insya Allah kalau sering baca seperti itu menutup, jadi sedikit mengejar ketinggalan orang yang di hatinya sudah ada Al-Qur'an. Itu juga punya keistimewaan sendiri. Umatku adalah qulubuhum masahifuhum, hati mereka adalah mushaf mereka. Ya punya keistimewaan sendiri. Tapi itu ketika kita membaca ini dengan tadabbur, itu iso terkejar dengan itu, karena inti dari Al-Qur'an itu adalah untuk tadabbur, untuk ditadabburi.
Wa sadaqa radhiyallahu ta'ala anhu, dan benar Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, fa innal qur'ana innama nazala liyutadabbar, karena Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an innama nazala, ini turun hanyalah supaya liyutadabbar, supaya dicerna, supaya diangan-angan. Wa bitadabbur, dan dengan dicerna yufhamul muradu minhu, difahami al murad minhu, apa yang dikehendaki dari Al-Qur'an, apa yang dikehendaki dengan Al-Qur'an tersebut kita bisa memahami kalau memang mau kita tadabbur. Wa yatawassalu ilal ilmi bihi, dan dikai perantaraan, tadabbur ini sebagai perantaraan untuk mengetahui tentang Al-Qur'an, wal amali bima fihi, dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa hadza huwal maqsud, mengetahui Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an, huwal maksud, itu adalah tujuan biinzalihi, untuk diturunkannya Al-Qur'an, wa bi'tsatir rasul, dan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bihi, dengan membawa Al-Qur'an. Gunanya apa Rasulullah diutus? Ya supaya mengamalkan Al-Qur'an, supaya mengamalkan risalah. Risalah itu artinya apa? Surat atau sesuatu yang diwahyukan kepada Rasulullah yang harus disampaikan kepada kita untuk mengamalkan itu. Tidak menafikan membaca itu adalah pahalanya besar. Si Imam Ahmad mimpi ketemu Allah Subhanahu wa taala, matur tentang masalah apa? Afdhalul ibadah niku napa tilawatul Quran, walaupun tidak paham ya Allah, walaupun tidak paham. Artinya ini benar-benar napa pahalanya besar. Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa Al-Quran diturunkan itu untuk apa? Untuk kita amalkan. Fa'alika fi hali tilawatika bitadabburi wa tafahum, maka dalam fi hali tilawatika, dalam keadaan bacaan kamu, fa'alika netepono netepono niku alika bitadabbur, maka tetepono tadabbur itu, jadi maka diangen-angen lah, dicernalah, difahamilah ketika kamu membaca Al-Quran. Fa inna qalilan taqra'uhu minal Quran ma'a tadabbur wa tafahumi khairun min katsirin taqra'uhu minal Qur'ani biduni dzalik. Fa inna qalilan, karena sesungguhnya sedikit, minal Quran, dari Quran, taqra'u yang kamu baca, asalnya seperti dalam bahasa Arab kadang dibolak-balik. Fa inna qalilan taqra'uhu minal Quran, karena sedikit yang kamu baca dari Al-Quran, tadabbur, bersamaan disertai dengan tadabbur, wa tafahum, dan berusaha memahami, khairun, itu lebih baik, min katsirin, dibanding dengan banyak, dari banyak yang kamu baca dari Al-Quran, daripada Quran yang banyak yang kamu baca biduni dzalika, tanpa itu, tanpa ada tadabbur dan ada tafahum. Nah, tapi kita bacaannya pokoknya cepet kan, pokoknya selesai bagian sakjus, maka kepingin kita nang seperempat jam selesai kayak Quran itu. Kita akui saja niki kita membaca, kadang baca sakjus supaya cepet apa, supaya selesai sudah tugasnya, akan cepet-cepetan, semakin cepat semakin cepat selesai, semakin cepat selesai tugasnya. Jadi sepertinya tidak, makin pelan-pelan, makin ditafahami, ini lebih baik. Qala ba'du salaf, sebagian seorang salaf rahmatullahi alaihim berkata, la an aqra'a idza zulzilat wal qari'ah atatabbaruha wa atafahhamuha ahabbu ilayya min an aqra'al qur'ana kullah. Benar-benar la an aqra', benar-benar aku membaca idza zulzilat dan qari'ah, atadabbaruha, dalam keadaan aku tadabbur dengan bacaan idza zulzilat dan qari'ah, wa tafahumuhuma, atadabbaruhuma wa atafahumuhuma, dan aku berusaha memahaminya, ahabbu, ini lebih baik, ilayya, lebih aku sukai, ilayya, kepadaku itu lebih aku sukai, min aqra'atin, dibanding aku membaca Al-Quran kullah, daripada aku hatam Al-Quran. Wasu'ila ba'duhum an qari'ain, dan sebagian dari mereka ditanya an qari'ain tentang dua pembaca. Qara'a ahaduhuma, salah satunya membaca Al-Baqarah, surat Baqarah faqat, wa qara'a al-akharul Baqarah, sedangkan yang lain membaca Baqarah wa ala Imran.
Wabtada'a dan mereka dua-duanya ini memulai ma'an bersamaan, wa khatama dan mereka khatam ma'an bersamaan. Ayyuhuma afdal, siapa di antara mereka yang lebih afdal? 3 hari yang 2 jam. Kalau setengah juz kan berarti 1 jam, 1 jam setengah. Podo-podo 1 jam setengah, podo-podo 2 jame. Tapi sing siji musul surat Baqarah, yang satu maca napa surat Baqarah dan Ali Imran. Podo-podo 2 jame. Ini malah yang lebih afdal. Kemudian orang salaf niku ngendika ngene, faqala alladzi qara'al baqarata faqat afdal. Orang yang membaca surat Baqarah saja ini afdal, ini lebih utama. Lebih utama daripada niki. Jadi 1 jam yang dihabiskan untuk membaca surat Al-Baqarah itu lebih baik daripada 1 jam yang digunakan untuk membaca surat Baqarah dan Ali Imran. Qultu, saya berkata, wa inna ma sara hadzal ladzi qara'ahu al-Baqarah aktsara fadlan min ma'an al-akhar qara'a mithlahu. Wa inna ma sara, dan innama ini hanyalah, tapi ini hanyalah nanti dibacanya. Dan orang yang membaca Baqarah ini menjadi aktsara fadlan, lebih besar keutamaannya, ma'annal akhara, padahal sesungguhnya yang lain, orang yang lain, qara'a mithlahu, dia membaca seperti yang dia baca, yaitu afdal. Nahwan min marratain, seperti Baqarah 2 kali, hampir 2 kali. Yani nahwan, yani hampir, min marratain 2 kalinya. Padahal yang satu membaca Baqarah 2 kali lipatnya, hampir 2 kali lipatnya. Itu tidak terjadi, itu hanyalah karena likau, ya nama ini diterjemah di akhir, nama itu hanyalah, ya dengar ya ini innama likau nikori il Baqarah, tapi dalam bahasa Arab ini nama didahulukannya, dulukan. Jadi orang yang membaca surat Baqarah ini lebih utama daripada yang lain, padahal yang lain ini membaca Baqarah dan semacam Baqarah lagi, hampir seperti ini tidak terjadi hanyalah karena likauni qari'il Baqarah, karena orang yang membaca Baqarah itu kana aktsara tadabburan wa tartilan, itu lebih banyak tadabburnya dan tartilnya. Dalla ala dzalika istighraquhu bi qiraati hadzalikal waqt, menunjukkan atas itu, menunjukkan atas bacaannya itu lebih banyak tadabburnya, lebih tertilnya, menunjukkan itu istighraqu, yaitu istighraq. Apa istighraqu? Yani istighraq dia menghabiskan dia biqiraati, ya menghabiskannya dia dengan membaca Al-Baqarah, menghabiskan dalikal waktu yang qara'a fil akhar, yang lain membaca dalam waktu itu Al-Baqarah wa Ali Imran, baca Al-Imran, Baqarah dan Ali Imran itu dia menghabiskan waktu sama dengan waktu yang dihabiskan oleh orang yang membaca surat Baqarah dan Ali Imran. Jadi ada tadabburnya. Ini jadi pertanyaan, kalau memang tadabburnya sama, dia bisa Baqarah dan Ali Imran, maka ya depan orang yang baca Baqarah dan Ali Imran lebih baik kalau memang sama, tapi ini kalau sama-sama baiknya bacaannya, biasanya bacaan yang lebih pelan pasti akan lebih meresap, itu biasanya seperti itu, akan lebih masuk. Faqad tabayyana laka anna tatabbura wa tafahuma huwal maqsud. Jelas, faqad tabayyana, penjelas-jelas bagi kamu, anna tatabbura, sesungguhnya tatabbur, wa tafahum wal maksud, itu adalah menjadi tujuan, itu adalah tujuan, walladzi alaihil muawwal, dan yaitu yang menjadi tetanggenan, menjadi sandaran fi hali tilawati lil Quran, dalam keadaan membaca Al-Quran Al-Karim. Fa'alaika bihim, maka pegangilah itu rahimahullah.
Qala Al-Hasan Al-Basri, Sayyidina Hasan Basri rahimahullahu taala berkata, inna man kana qablakum ra'au hadzal qur'ana rasaila ilaihim rabbihim. Inna man, sungguhnya orang kana qablakum, orang sebelum kalian ini, yakni orang-orang salaf, orang-orang jadi tabi'in sing yang tunggu dulu atau orang sahabat dulu, orang-orang sebelum kalian ini, ra'au hadzal Qur'an, mereka meyakini Al-Qur'an ini adalah risalah, ini adalah surat ilaihim, surat kepada mereka dari Tuhan mereka, ini adalah surat yang dikirim kepada mereka dari Tuhan mereka. Fakanu yatadabbaruna, maka mereka kemudian berusaha mencerna Al-Quran tersebut billaili, pada waktu malam hari, wa yunaffiduna, dan mereka melaksanakannya binnahar, pada waktu siang hari. Kalau malam baca Al-Quran sambil mencerna apa isinya, apa perintahnya, apa larangannya, kemudian ketika siang mereka mengamalkannya. Intah, selesai apa ini akhir mentikani Hasan Basri. Wa kullama kana al-'abdu awsa' ilman, setiap kali kana al-'abdu, seorang hamba, awsa' ilman, semakin luas ilmunya, wa ma'rifatan bila, sampai semakin besar, semakin luas pengetahuannya tentang Allah, kana aktsara tadabburan, maka dia akan lebih banyak berfikirnya, mencernanya terhadap Al-Quran, wa a'zama fahman, dan lebih besar pemahamannya fi dalam Al-Quran, semakin besar fahaman dia tentang Al-Quran, tentang isi Al-Quran, apa yang di dalam Al-Quran. Walidzalika ittasa'al majalu fi tadabburil Quran wa fahmihi lil arifina billahi wa minal ulama ar-rasikhina wal imatil mudin. Karena itu ittasa'al majal, menjadi meluaslah lapangan, jadi luaslah tempat fi tadabburil Quran, dalam berfikir tentang Al-Quran, memahami Al-Quran, wa fahmil Quran lil arifin, bagi orang-orang arifin billah, orang-orang yang mengetahui Allah, yang ma'rifat billah, minal ulama, yaitu ulama ar-rasikhin, yang dalam ilmunya, wal aimatil muhtadin, dan imam-imam yang mendapatkan petunjuk. Semakin besar ilmunya ulama-ulama sing rasikhin, imam-imam yang muhtadin, yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala, ini semakin besar pemahaman mereka, tadabbur mereka terhadap Al-Qur'an. Qala Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, qama bina Rasulullah, Abu Dzar berkata, qama, berdiri, bina, ngimami kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan, pada waktu malam hari, biqaulihi ta'ala, dengan pengertian Allah Ta'ala, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau menyiksa mereka, fa innahum ibaduk, maka mereka adalah hamba-hambamu, wa in taghfir lahum, kalau engkau mengampuni mereka, fa innaka, maka engkau al-aziz, zat maha yang perkasa, yang maha agung, Al-Hakim, yang maha bijaksana. Kalau memang kau menyiksa mereka, mereka adalah hamba kamu, kamu berhak menyiksa ya Allah. Kalau kamu mengampuni, maka engkau maha perkasa, enggak akan, itu memang sudah sepantasnya juga engkau mengampuni, karena engkau Al-Azizul Hakim. Ini dibaca bolak-balik, diulang-ulang bacaan ini. Ini di tengah-tengah ayat nih, ini penghentikannya, wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam, yakni penghentikannya Nabi Isa niki. In tu'adzibhum, yakni ketika Allah menegur Nabi Isa, anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, engkau yang berkata pada orang-orang bahwa kamu berkata kepada orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah. Nah, kemudian subhanak, sampai kemudian beliau terakhir ketika
in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, kalau engkau menyiksa mereka ya Allah, orang yang menyekutukan engkau, fa innahum ibaduk, semua mereka adalah hamba engkau. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Wa kana Umar radhiyallahu taala anhu yaqra'ul ayah, dan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu dulu membaca ayat fi qiyami, dalam qiyam beliau, fil lail minal lail, dari waktu malam. Faya tadabbaruha, kemudian beliau tadabbur pada ayat tersebut, hatta rubbama saqata, sampai kadang-kadang saqata, dia jatuh, min qiyami, dari berdirinya, min syiddati khasyatihi, karena bangetnya takutnya dia, dua khusyuk dan khusyuknya. Kadang baca Al-Quran sampai banget takutnya, sampai sampai terjatuh dari berdirinya. Warubama yamradu, terkadang sakit, bisa babidzalika, kelan sebab itu, hatta yu'ada, sampai disambangi, sampai dijenguk. Artinya tidak hanya sekedar sakit panas bentar, enggak, tapi sampai dijenguk, artinya sampai berhari-hari. Waqat Tamimun Ad-Dari, dan Tamim Ad-Dari berdiri bihadil ayah, dengan ayat ini, yuradidua, mengulang-ulangnya, ila sabah, sampai subuh, yaitu ayat am hasibal ladzina ijtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Am hasiba, apakah hasiba menyangka, alladzina ishtarahu, orang-orang ishtarahu yang menerjang as-sayyiat, keburukan-keburukan, dosa-dosa, apakah dia menyangka anna ja'alahum, kami akan menjadikan mereka kalladzina, seperti orang-orang amanu, yang beriman, wa amilus shalih, dan amal saleh. Apakah orang-orang yang berbuat keburukan itu menyangka bahwa dirinya akan dijadikan sebagaimana orang-orang yang beriman dan amal saleh? Al-ayah ini diulang-ulang. Wa qama Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Jubair berdiri dalam tengah malam, rahimallahu taala, lailatan, biqoulihi taala, dengan pengendikane, dengan firman Allah taala, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Dan imtiaz, yakni awak imtiaz itu, wamtazu ayyuhal mujrimun alam ahadilaikum ya bani adamah alla ta'budu illa syaitan. Wamtazu, dan memisahkan dirilah kalian, ayyuhal mujrimun, pada hari ini, ayyuhal mujrimun. Jangan al mujrimun, mujrimun orang-orang yang berdosa, orang-orang yang berbuat jahat. Orang-orang yang berbuat jahat, berpisahlah, menyendirilah kalian dari orang-orang mukmin. Itu Rasulullah mengulang-ulangnya. Kemudian alam ahadilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yuraddiduha. Apakah kamu sudah berjanji, tak janji kalian supaya kalian tidak menyembah, tidak taat kepada syaitan, sesungguhnya innahu lakum aduwwum mubin. Ini diulang-ulang. Jadi seseorang ketika artinya, kalau saya memahami, kalau kita ini tersentuh dengan bacaan Al-Quran, ya kadang ya perlu diulang-ulang, tapi bukan berarti ketika jenis ini di depan orang banyak atau apa supaya kelihatan, ini ketika tidak seperti itu, ini diulang-ulang, kayak beliau membaca wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, kayak Kanjeng Nabi ngendika membaca ulang-ulang jenis ini, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, sebagaimana Tamim Ad-Dari baca am hasibal ladzina ishtarahu as-sayyi'at. Qala wa ma yuhka 'anis salafis salih fi hadzal ma'na katsirun muntashir. Dan apa yang diceritakan dari orang salaf saleh fi hadzal ma'na, dalam makna ini, dalam hal yang seperti ini katsirun muntashir, banyak dan masyhur, muntashir menyebar, ini masyhur. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz, ketika istrinya Umar bin Abdul Aziz bercerita, Umar bin Abdul Aziz itu tidak banyak bangun malam, tapi kalau bangun malam bener-bener khusyuk bener, sampai
ka'annahum jaradun apa jenenge dalam surat apa iku jenenge farashum mabthuth ya saterene qari'atun mal qari'ah madrak yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, kayak hewan-hewan yang berterbang. Ketika membaca seperti itu beliau mundur-mundur, yakni kayak terbayang itu terjadi di depannya, sampai beliau sampai mundur-mundur. Begitu napa meresapinya, kayak ada biskop di depannya, yang orang pada ketakutan, yang panik seperti ini semuanya. Nah, ini beliau ketika ini sampai mundur kayak, artinya beliau tidak banyak qiyamul lail, tidak mempanjangkan, tapi ketika qiyamul lail benar-benar tadabbur tenanan dengan apa yang beliau baca. Wa kana al-khauf wal buka'u yaghlibu alaihi min qiraatil Qur'an. Dan dulu rasa takut, nangis ini yaghlibu alaihim, yakni sudah menjadi sudah menjadi biasa kepada mereka. Ini ghalibnya atas mereka, sudah menjadi mengalahkan mereka, bisa juga yaghlibu alaihim, yakni selalu atau sering seperti itu ketika inda qiraatil Quran, ketika membaca Al-Quran. Karena apa? Kok ini sering terjadi pada mereka? Min syiddati ma'rifatihim billah, karena banget ma'rifat mereka billah wa fahmihim, dan pemahaman mereka fi kitabihi, dalam kitabnya, wa tadabburihim, dan karena mereka napa tadabbur mereka lahu pada Al-Quran, pada kitabillah. Wa kana yughsha ala katsirin minhum, dan dulu banyak yang yughsha ala katsirin minhum, semaput, jadi mereka tidak sadarkan diri pada banyak dari mereka. Yughsha alaihim, maghsyiyun alaihim itu maknanya apa? Semaput. Inda qiraati, ketika membaca Al-Quran, wasami, dan mendengar Al-Quran. Warubbama mata ba'duhum, dan terkadang sebagian dari mereka sampai meninggal karena banget takutnya. Wadzalika ma'rufun fi akhbarihim wa siyarihim, dan itu adalah terkenal tentang di dalam cerita-cerita tentang orang-orang salaf wa siyarihim, dan biografi-biografi mereka, rahimahumullahu taala wa nafa'ana bihim. Maka fa idza qara'ta fatatabbar wa tafahham, ketika membaca fatatabbar maka tadabburlah, wa tafahham, berusaha memahamilah, wa tafakkar, dan berfikirlah, wa tawaqqaf, dan berhentilah inda kulli ayatin, di samping setiap ayat yakunu fiha amrun min awamirillah, yang di situ ada perintah dari perintah-perintah Allah. Setiap kali ada ayat perintah, berhenti di situ. Au nahyun, atau ada larangan, minahi, dari larangan Allah, setiap ada larangan berhenti di situ. Awadin, utawa setiap ada ancaman, janji, awadin atau ancaman, berhenti. Sumangzur, kemudian kamu berfikirlah, kemudian kamu berfikirlah. Fa in wajadta nafsaka mumtathilan lidzalikal ma'ruf, kalau kamu kalau kamu menemukan dirimu, nafsaka, dirimu, mumtathilan, dalam keadaan melaksanakan lidzalikal ma'mur, terhadap perintah itu, mujtaniban, menemukan dirimu menjauhi lidzalikal manhi, pada pelarangan itu, wa musaddiqan, dan dalam keadaan kamu benarkan, mungkinan meyakini bidzalikal wa'd, dengan janji wal wa'id dan ancaman itu, fahmadillah, maka pujilah kepada Allah. Wa'lam anna dzalika hasala laka bi taufiqihi wa mu'anatihi, dan yakinlah sesungguhnya itu kamu bisa melaksanakan perintah Allah, kamu bisa melaksanakan larangan itu yang dalam Al-Quran itu hasala laka, ini terjadi untuk kamu bi taufiqi, sebab taufik Allah, wa ma'unatihi, dan karena pertolongan Allah. Wazid fil jiddi wa tashmir, dan bertambahlah kamu fil jiddi, dalam tenanan, dalam tambah tenanan, wa tashmir, semakin kamu sing-singkan lengan baju. Wahtaris, dan jaga diri minat tasahul,
dari menggampangkan wa taksir dan dari sembrono dari dalam larangan dan ancaman itu dan larangan dan perintah itu. Wa in wajadta nafsaka, ini wa taksir titik. Saya wa in wajadta nafsaka, dan kalau kamu menemukan dirimu ghairu mumtathilin, tidak melaksanakan lidzalikal ma'mur terhadap perintah itu, wa ghairu mustanibin, tidak meninggalkan lidzalikal manhi terhadap larangan tersebut, wa ghairu qawiyil yakin, dan kamu menemukan dirinya tidak kuat keyakinannya bil wa'di dengan janji wal wa'id dan ancaman itu yang kamu baca, fastaghfir rabbak, maka minta ampulah kepada Tuhanmu, wa tub ilaihi, dan tobatlah kepadanya, min taksirika, dari kesembronoanmu, wa'zim, dan bertekadlah alam tithali amrihi, untuk melaksanakan perintahnya, wajdina binahyihi, dan meninggalkan larangannya, wa alzim qalbakal yakin, dan teguhkan hatimu dengan keyakinan, tetapkan hatimu dengan keyakinan al-kamil yang sempurna, biwa'di, dengan janji wa wa'idi, dan ancamannya. Ini nggih tetap mestinya nggih ono rasa ketika kamu merasa ini sudah saya laksanakan, tapi kudu ono rasa bahwa ini adalah benar-benar dari taufik Allah Subhanahu wa taala, yang kalau kita tidak hati-hati bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan tersebut. Jadi kita berusaha serius sambil berdoa kepada Allah semoga diteguhkan dalam melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah itu. Wa kadzalika idza talauta ayat tauhid, begitu juga ketika membaca ayat-ayat tauhid lillah, ayat-ayat tauhid mengesaan kepada Allah, wa taqdisi lahu, dan mensucikan kepada Allah azza wa jalla, kayak sabbihisma rabbikal a'la, bacalah tasbih subhanalladzi asra bi abdihi. Ada ayat seperti ini. Wal ayatil ladzi dzukira fi al ayatul lati dzuki allati fiha dzikru sifatihi al ulya wa asmaul husna. Dan ketika membaca ayat-ayat yang di situ allati fiha, yang di situ dzikru sifati, menyebutkan sifat-sifat Allah al ulya yang tinggi, wa asmaul husna, dan nama-nama Allah al husna, taqifu indaha, kamu berhenti di situ, wa tatadabbaru ma fiha, dan angan-angan apa yang di situ, mimmaani jalali, dari makna-makna keagungan Allah, wa rafi'i majdihi, dan tingginya keagungan Allah, wa kamalihi, dan kesempurnanya. Berhenti sambil berpikir tentang keagungannya Allah, minimal ya baca subhanallah, baca Allahu akbar, baca subhanallah, baca takbir. Wa takunu inda dzalika mumtali al-qalbi, dan kamu ketika itu, ketika membaca itu, ketika kamu berhenti itu, mumtali al-qalbi, hatimu dipenuhi bitauhidihi, dengan pengesaan kepada Allah, wa taqdisihi, dan mensucikan Allah, wa ta'zimihi wa ijlalih. Kalau Abu ya membaca apa yang lainnya, subhanahu jalla jalaluhu, sering yang ketiga kali jalla jalaluhu, maha tinggi keagungannya. Yani subhanahu maha suci dia, subhanallah jalla jalaluhu. Jadi sering beliau ngendika kaya ngene iki. Wa idza talautal ayat allati fiha dzikru awsafil mu'minin, dan ketika kamu membaca ayat-ayat allati fiha dzikru awsafil mu'minin, di situ ada penyebutan sifat-sifat mukmin wasalihin min abayatillah, sing hamba-hamba Allah, wa fiha syarhu akhlaqihim, dan di situ ada menyebutkan menjabarkan akhlaqihim, akhlak orang-orang mukmin wasalihin al-mahmudah, yang terpuji, tatadabbaruha, maka kamu mencernanya, bertadabbur terhadap ayat-ayat tersebut, wa tanzuru fiha, dan kamu melihat, kamu berpikir tentang sifat-sifat tersebut, wa tutalibu, dan kau menuntut nafsaka, dirimu, bil ittisaf, untuk bersifat, wa takhalluq, dan berakhlak dengan sifat-sifat tersebut. Kamu angan-angan sifat tersebut, ayat tersebut, sifat-sifat itu, kemudian kamu tuntutlah dirimu untuk bisa berakhlak seperti itu. Wa idza talautal ayat, dan ketika membaca ayat allati fiha dzikru al-a'da minal kafirin, di situ ada menyebutkan tentang musuh-musuh,
orang-orang kafir dan munafikin, wa dzikru awsafihim, dan menyebut dzikru awsafihim, dan di situ ada menyebutkan sifat-sifat mereka, wa akhlaqihim, dan menyebutkan akhlak-akhlak mereka al-qabihah yang buruk, tadabbaruha, maka angan-anganlah ayat tersebut, angan-anganlah ayat tersebut, wa tanzur, dan kamu berpikir, kamu lihat, hal anta mulabisun li syai'in minha, apakah kamu melaksanakan, apakah kamu mulabis, yani mulabis ini terkait pada sesuatu dari itu, sedikit pun dari itu, maka ada sesuatu dari yang kamu terkait dengan kamu, yang kamu ada nempel sedikit kepada kamu, fatatanazzahu anhu, maka engkau memensucikan diri darinya, kamu bersihkan diri darinya, wa tatubu ilallah, dan kemudian kamu bertobat kepada Allah minhu, dari sesuatu sifat tersebut, li alla yanzil bika minallahi mithlul ladzi nazzala bihi minas sakhati wal iqab, supaya tidak mengenai kamu minallah, dari Allah, mithlul ladzi, seperti siksa, seperti azab, nazala bihim, yang mengenai mereka, yaitu minas sakhat, yaitu dimurkai oleh Allah, wal iqab, dan siksa, dimurkai dan disiksa oleh Allah, siksa atau murka yang turun kepada mereka tidak mengenai kita. Wa ala mithli hadzal nahwi, dan seperti ini juga tatatabar, maka kamu berangan-angan fi ayatillah, dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Inda kulli ayatin minha, pada setiap kali ayat darinya, ala hasabil munasabah, sesuai dengan kecocokan, wal muwafaqah, dan sama kecocokan, sesuai dengan cocoknya. Ketika melewati ayat azab, ya minta perlindungan. Ketika melewati ayat iqab, siksa, maka kita minta perlindungan. Ketika ada ayat azab, iqab, maka kita minta perlindungan. Ketika ada ayat rahmat, surga, dan seterusnya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi ini disifati termasuk hadis dengan beliau ketika setiap kali membaca ayat azab, maka berhenti minta perlindungan. Ketika membaca ayat rahmat, maka beliau berhenti meminta rahmat tersebut. Fa inna ayatul Qur'ani katsir, ayat Al-Qur'an itu banyak yang sesuai dengan munasabah umpamanya tentang siksa, Allahumma a'idzni min adzabik. Kalau jin wajah fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, nikmat apa yang kau bohongkan? Kemudian mereka jawab, tidak satu pun dari nikmat-nikmat engkau kami bohongkan, kami syukuri, kami akui bahwa engkau telah beri nikmat tersebut. La bisyai'in minal amin ala ikanu kadzib, saya tidak membohongkan satu pun dari nikmat-nikmat panjenengan. Wa ya anwa'un wa aqsam, ayat itu banyak, wa ya anwa'un wa aqsamun muta'addimah, dan ayat-ayat Quran itu ada macam-macam yang muta'addidah, yang banyak. Wa fihal ulumul wasi'ah, di situ ada ilmu sing wasi'ah, yang luas, al-ghazirah, yang banyak, yang mengucur deras, yang deras, alladzi la ghayata laha wa la nihayah, yang tidak ada akhiran, tidak ada puncaknya, terus yang tidak ada akhirannya ilmu tersebut. Qala Allah Ta'ala, ma farratna fil kitabi min syai', ma farratna, kami tidak sia-siakan dalam Al-Quran min syai', sedikit pun, semuanya aku sebutkan di dalam Al-Quran, entah itu secara langsung atau tidak secara langsung. Wa qala ta'ala, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', kami turunkan kepadamu Al-Quran tibyanan, sebagai penjelasan likulli syai', pada semua hal. Wa fil hadits, dalam hadits inna likulli ayatin dhahran wa batnan, semua ayat itu ada zahirnya, ada dalamnya. Kalau sing dari dhahran wa batnan, ini ada zahir, yakni bacaannya, ana wa batnan dalamnya, yakni apa artinya, ada zahir dan batinnya. Tapi mungkin juga maknanya ana makna yang bisa kita langsung fahami, tapi ana makna yang tidak bisa sembarangan orang bisa memahami dari situ.
Wahad dan muttala'an, dan ada hududnya, batas-batasnya. Muttala'an, ada tempat yang bisa untuk melihat hudud tersebut. Ada cara untuk bisa melihat makna sing zahir dan makna sing batin tersebut. Nek memang maknanya zahir dan batin, harus maknanya zahran, ini adalah bentuk lafaz-lafaznya, bacaan yang benar gimana, niki zahran batin dan niki maknanya. Ada seperti itu. Wasta'in ala husni tadabburi wa tafahum li ma'anil Qur'an bi husni tartil. Dan pakailah bantuan, pakailah apa jenis niki bantuan untuk ala husni tadabbur, untuk menjadi untuk tadabbur yang baik. Kamu pakai bantuan wa tafahum li ma'anil Qur'an, husni ta'bur atau Qur'an, dengan minta bantuan, pakai sarana dengan membaca dengan bagusnya tartil. Jadi husnu tartil ini bisa membantu tadabbur yang baik, memahami makna-makna Al-Quran yang baik. Ini gimana nih? Wasta'in bi husni tartil ala husni tadabbur wa tafahum li ma'anil Quran. Wa ta'anni, dan pelan-pelan fi hali tilawati, dalam keadaan membacanya, ojo cepat-cepat. Wa mujanabatil ajalah, dan menjauhi tergesa-gesa. Wal hadzi, dan cepat. Wal hadzromah, dan sangat cepat. Kalau hadzi itu masih benar bacaannya, tapi kalau hadzromah sudah tidak bisa didengarkan, itu jenis hadzromah. Nah, ini cepat, hadzromah lebih cepat lagi. Tapi kadang-kadang ini seperti Sayyidina Utsman. Suatu saat Sayyidina Utsman kalau nggak salah membaca Al-Quran dalam 1 rakaat. Lah 1 rakaat itu kalau kita waktu malam panjang itu kan jam berapa nggih? Isya niku berapa? Jam 7. Subuh jam 6. Kan jam 7 sampai jam 6 paling bisa membaca paling panjangnya kalau di Mekah Madinah itu jam 6 sampai jam 7 sampai jam 6 setelah sholat isya jam 7 atau setengah 8. Itu berapa jam? Setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4, setengah 5, setengah 6, 10 setengah. Paling panjang, artinya sekitar 10 jam setengah niki khatam Al-Quran, dan dalam 1 berdirian. Nah, ini banyak lah yang orang salaf yang baca ini. Kalau sing buktekno bener iso enggak sih sebenarnya? Ada yang buktikan, ternyata bisa. Ada yang bisa. Tapi kan itu kebaca seperti itu pasti gak iso. Nggak tahu kalau itu pakai keramat ya bisa. Nah, kalau pakai keramat, tapi kalau dalam keadaan biasa pasti nggak bisa tadabbur itu. Kalau saya memahami wallah alam dalam hal ini, jadi kadang-kadang memang perlu seperti ini. Kadang-kadang membaca untuk tabarruk bacaannya. Jadi tidak selalu kemudian tadabbur maknanya, sebagaimana kita kadang-kadang melakukan sesuatu yang mungkin lebih rendah daripada itu. Ketika kita maca tahlil, ketika sendirian iso khusyuk, maka jauh lebih baik sendirian bisa khusyuk daripada kalau bareng. Tapi suatu saat perlu juga bareng-bareng. Nah, ini seperti ini juga. Jadi kadang-kadang ya tidak apa-apa lah, sekali-kali nggak apa-apa lagi dalam satu malam khatam Al-Quran. Tapi dalam keadaan biasa enggak. Kanjeng Nabi wong Arab Abdullah bin Amr bin As dilarang khatam kurang dari 3 hari. Nah, ini dalam keadaan biasa. Tapi suatu saat dilakukan seperti ini dalam jangka waktu tertentu atau dalam hal-hal keadaan tertentu niki tidak ada
tidak ada masalah. Nah, faqat waradal nahyu an dzalik, benar-benarlah datang larangan melakukan hadz dan hadzramah niki. Dalam hadis nah Nabi sallallahu alaihi hadzi wal hadzramah. Kalau hadz tadi masih bisa didengarkan masih ini. Kalau hadzramah sudah tidak bisa sudah. Ini campur niki hadzramah. Kalau hadzramah ini jelas haram. Tapi kalau hadz masih nahi, larangan-larangan makruh gitu aja. Kalau memang maknanya hadz dan hadzramah seperti niki. Ya. Sebagian ulama memahami hadz dan hadzramah seperti ini ki. Tapi kalau maknanya hadz dan hadzramah artinya sampai kemudian mengurangi hak-haknya, tidak benar bacaannya karena banget cepeti, niki semuanya mengatakan ini jelas haram ya. Nah, berarti larangan-larangan yang sampai ke haram. Tapi kalau tidak sampai seperti itu berarti hadz masih makruh, tapi kalau hadzramah sudah sampai haram. Tinggal maknanya hadz dan hadzramah niki apa kita aja nggih. Ani anil hadzi wal hadzramah, yani larangan dari berbuat hadz dan hadzramah dalam sebuah hadis ketika ngoten niku. Wa huwa ibaratun al istijal wa tarkit ta'tir al ma'mur bihi. Hadz dan hadzramah ini adalah pembahasan dari tergesa-gesa dan meninggalkan tartil yang diperintahkan, yang memberi hak-haknya huruf, memberi hak-haknya tajwidnya. Qala Allah Ta'ala li Rasulih alaihi salatu wassalam warattilil Qur'ana tartila, dan tartilkanlah Al-Quran dengan tartil, bacalah tartil Al-Quran dengan benar. Nah, ini ada perintah seperti ini, ditinggalkan tartil. Walamma wasafat Ummu Salamah wa ghairuha minas sahabat, dan Ummu Salamah dan yang lain ketika mensifati, Ummu Salamah dan lainnya dari sahabat mensifati, menceritakan qiraat Rasulullah, bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasafu mereka mensifati, mereka menceritakan qiraatan murattalah, bacaan yang ditartil, mufassaratan yang bisa mufassaratan harfan-harfan yang bisa ditafsiri satu huruf setiap huruf. Yani ada kata dihitung hurufnya bisa. Sampai seperti itu Pak sebagian ini. Waqad qala alaihi salatu wasallam yuqalu liqari'il Qur'an iqra' warqa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika yuqalu, dikatakan kepada pembaca Al-Qur'an, iqra' warqa, bacalah dan naiklah kamu membaca sambil naik. Warattil, dan tartillah Al-Qur'an kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana engkau mentartilkan di dunia. Pelan-pelan sambil naik kalau mau baca benar. Kalau pelan cepet, yo baca di cepet tapi munggahi gak cepet. Ketika masuk surga, wes kamu naik, baca sambil naik. Semakin tinggi ya, sampai terakhir disitulah tempat kamu. Di situ makom kamu, di situ tempat kamu dari surga. Nah, ketika bacanya pelan-pelan, ini bacanya 1,5 jam, maka naiknya selama 1/2 jam. Kalau bacanya hanya 1/4 jam, ya naik 1/4 jam. Monggo warattil kama turattilu fid dunya fa inna manzilataka, karena tempat kamu inda akhir ayatin taqra itu di samping akhir ayat yang kamu membacanya. Tempatmu adalah kamu terakhir kamu bacaan kamu selesai, maka disitulah kamu tempat kamu di situ. Qala ba'dul ulama rahimahullahu taala, adatu durajil jannah bi adadil Quran, bilangan hitungan derajat-derajat jannah itu sesuai dengan adatnya ayat Al-Quran. Fatakunu manzilatu man yaqra'ul Quran kullahu fi a'la darajatil jannah, maka manzilahnya orang yang membaca Al-Quran semuanya ini di tingkatan tertinggi dari derajatnya surga. Intaha bima'nahu. Qultu hadza yakunu lil qari'il muhsini fi tilawatihi al-amili bima yaqra'u minal Qur'an dunal qari'al mukhallit al-ghafil. Saya ucapkan wa hadza, dan ini yakunu, ini terjadi lil qari', untuk orang yang membaca, al-muhsini fi tilawatihi, yang dia bagus bacaannya, wa al-amili, dan yang dia melaksanakan bima yaqra'u, dengan apa yang dia amalkan,
dia bacakan, yang dia baca dari Al-Quran. Jadi kedudukan seperti ini diperuntukkan untuk orang yang bacaannya baik dan dia mengamalkan apa yang dia baca. Dunal qari'il mukhallitil ghafil, bukan kok orang pembaca yang mukhallid, mencampur amalnya campur aduk, al-ghafil yang melalaikan bacaannya. Dallat ala dzalika al-ahadits sahihah. Menjadi dalil untuk itu adalah hadis-hadis, yaitu hadis-hadis sahihah al-waridah yang datang fi iqabil qari, dalam masalah menyiksa kepada pembaca alladzi la ya'mal bil Quran, yang tidak mengamalkan Al-Quran. Wa in kana yaqra'uhu, walaupun dia membacanya kama unzila fi dzahir, sebagaimana Quran diturunkan fi dzahir, dalam zahirnya. Yani kenapa ditafsiri seperti ini? Karena ada hadis-hadis yang menunjukkan orang yang membaca Al-Quran walaupun baik zahirnya, tapi dia mengamalkan Al-Quran, maka ini disiksa. Wa adatu ayatil Quran aktsaru min sittati alafi ayat, dan bilangan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim itu lebih banyak daripada 6.000 ayat. Fayakunu adatu darajatil jannah bihasabi dzalika, maka bilangan derajat-derajatnya surga itu bihasabi dzalik, sesuai dengan itu, ala wafqi madza qarahul alim alladzi naqalna qaulahu, sesuai dengan apa yang disebutkan oleh orang alim yang kami riwayatkan ucapannya baru saja tadi itu. Allahu a'lam. Tapi benar seperti ini enggak, wallahu a'lam. Lah niki tadabbur kita niku gak ngerti Al-Quran, gak ngerti maknane blas. Niki piye? Menurut saya ya apa namanya niki, kalau memang gak bisa memahami, ya kita harus benar-benar merasa ini adalah pengertian Allah Subhanahu wa taala, sehingga gak ngerti artinya iso khusyuk. Sebenarnya kan gak iso khusyuk kalau gak ngerti artinya, tapi kita merasa bahwa ini sedang kita membaca ayat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ada cara lain, ya kita membaca sedikit-sedikit lah, diulang-ulang, sehingga mungkin mengetahui. Ada orang yang membaca itu enggak hatam-hatam, satu bulan itu membaca juz 1 saja, satu juz itu diulang-ulang. Nah, kita nggak bisa satu juz, kan kita kan bisa kan sekarang, apalagi sudah ada terjemahannya, sudah ada, bahkan ada yang per kata, terjemahan per kata, insya Allah membantu. Ada kelirunya ya, namanya terjemah ya ada kelirunya pasti. Saya juga menemukan kesalahan dari terjemahan per kata tersebut, tapi ya itu sudah apa namanya ini, andai kata kita yang berpikir pun, kita yang ngerti pun kadang-kadang juga masih salah. Insya Allah kesalahan yang seperti ini insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala lah. Masih kita nggak bisa satu surat, nggak bisa satu juz, karena kita nggak ngerti bahasa Arab. Ya satu lembar, 2 lembar diulang selama setengah bulan, selama seminggu, diulang-ulang. Kemudian setelahnya kalau sudah 1 juz, kemudian diulang lagi. Itu insya Allah lama-lama tahu artinya, bisa tadabbur, lebih bisa tadabbur sambil meyakini di hati, penuhi bahwa ini adalah pengertian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah risalah, ini adalah surat yang dikirim lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang untuk kita amalkan isinya. Nah, ini untuk kita yang tadi pertama kalau tidak bisa sama sekali, ya kita ketika membaca niki bener-bener zahir kita niki diadabkan, kemudian niki kita meyakini, kita merasakan, kita di hati dipenuhi bahwa ini adalah niki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Al-Quran yang maha agung, yang maha besar, yang maha aziz. Nah, ketika kita baca seperti itu, wa minal mandubu ilaihi tahsinus shawt, ini sudah pembahasan lain. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa nas'alullah husnul khitam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una
وزدنا علما والحمد لله على كل حال. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا إلينا شقيا ولا محروما. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسر أسرار الفاتحة.